Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Afan Alfian Rahman dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang ilmu falak, perkembangan ilmu falak khususnya di Indonesia. Oke teman-teman, langsung saja kita ke materinya. Pertama saya akan menjelaskan perkembangan ilmu falak di Indonesia. Sudah berkembang pesat, terbukti dengan adanya para pakar baru yang bermunculan dalam bidang ilmu falak ini. Perhitungan yang pada awalnya hanya memakai acuan pendekatan pergerakan benda-benda langit saat ini, sesudah mengacu pada geraknya nyata benda langit, untuk memudahkan perhitungan waktu sholat, umat Islam membuat berbagai macam alat yang digunakan untuk mempermudah dalam menghitung awal waktu sholat. Menentukan awal waktu sholat dengan bantuan bayang-bayang matahari. Alat bantu ini merupakan tongkat istiwa yang disebut cumbial, astrolab, dan rubu mujayyab. Namun hasil perhitungan tersebut tetap saja masih belum bisa sepenuhnya digunakan dalam perhitungan waktu sholat yang lebih akurat. Ilmu falak dalam sejarah perkembangan mengalami era perkembangan yang panjang. Setidaknya dimulai masalah pandangan manusia melihat dan memandang alam semesta. Sementara itu, pandangan manusia itu terus mengalami perubahan secara sesuai dengan kemampuan memahami alam. Oleh sebab itu, ilmu falak sebagai bagian khazanah keilmuan dalam Islam perlu dilakukan periodisasi untuk melihat fase-fase perkembangannya. Selain itu, untuk menunjukkan dasar sejarah ilmu falak, untuk tidak mengatakan ilmu falak tidak memiliki akar sejarah. Ilmu falak diklasifikasikan pada 3 tahap. Yang pertama, tahap ilmu falak pra-Islam. Yang kedua, ilmu falak dalam peradaban Islam. Yang ketiga, ilmu falak di Indonesia dengan masing-masing subsetnya. Saya di sini akan menjelaskan lagi perkembangan ilmu falak pra-Islam. Jadi, waktu dulu pada masa umumnya, manusia memahami seluk-beluk alam semesta hanyalah seperti apa yang mereka lihat, bahkan sering ditambah dengan semacam-macam tahayul yang bersifat fantastik. Menurut mereka, merupakan pusat alam semesta seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang dengan sangat tertib mengelilingi bumi. 17 astronomi dikenal semenjak bangsa Babilonia di Irak kuno dan Mesir kuno. Yang pada tahap setelahnya, Yunani dan Romawi sebagai pewarisnya. Bangsa Babilonia mengenalnya ilmu tersebut dengan mengamati rasi-rasi bintang. Mungkin cukup itu saja dari presentasi saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Mas Dunanto dari ATNC semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu falak pra-Islam, di mana perbintangan tersebut menurut bangsa Babilonia sebagai petunjuk Tuhan yang harus dipecahkan. Bahkan pada zaman tersebut, manusia lebih banyak menggunakan rasi bintang untuk meramal kehidupan mereka sehari-hari, sehingga ilmu ramal astrologi lebih maju dan lebih diminati dibandingkan dengan astronomi itu sendiri. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan mereka tetap menggunakan ilmu astronomi guna membantu kehidupan mereka sehari-hari untuk menentukan arah musim pergantian hari dan bulan. Bahkan pada masa itu sudah mengalami perkembangan untuk melihat kapan terjadi gerhana matahari atau bulan dengan tunjuk rasi bintang, sehingga bangsa Babilonia memberikan sumbangan yang sangat penting sekali karena mereka bisa memunculkan tabel-tabel kalender tentang pergantian musim, waktu, bulan, gerhana, dan pemetaan langit. Pada zaman ini mulai ada penempatan waktu dalam satu hari, itu 24 jam, 1 jamnya 60 menit, dan 1 menitnya 60 detik. Ketika itu masyarakat Babilonia menyebutnya sebagai hukum Sitini, yaitu hukum per 60.
Karena mereka menganggap bahwa keadaan bumi adalah bulat dan berbentuk lingkaran memiliki 360 derajat dan pembagiannya habis dengan 60. Ilmu perbintangan bangsa Babilonia dibawa oleh pedagang-pedagang dari Fenisia ke Yunani. Claudius Ptolemaios adalah salah seorang ahli dalam ilmu perbintangan, astronomi, dan geografis. Buku peninggalan Claudius Ptolemaios yang disalin ke dalam bahasa Arab yang dinamakan Ptolemy Almagest, kata Yunani yang diarahkan dengan merangkaikan al pada kata mages yang artinya usaha yang paling besar. Pendapat Ptolemaios pandangan geostris, sistem penempatan bumi sebagai pusat peredaran planet-planet dan matahari. 21 bumi yang dikitari oleh bulan Merkurius, Venus, Matahari, Mars, Jupiter, Saturnus. Benda-benda langit tersebut jaraknya dari bumi berturut-turut semakin jauh. Lintasan benda-benda langit tersebut berupa lingkaran di dalam bola langit. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Aristoteles. Kemudian untuk peradaban Mesir kuno, mereka meyakini bahwasannya bintang keseluruhannya hanyalah berjumlah 36 bintang dan masing-masing memiliki dewa penjaga, dan setiap dewa tugasnya menjaga bintang tersebut selama 10 hari untuk setiap tahunnya, yang menurut mereka setahunnya hanya berjumlah 360 hari. Sebenarnya mereka juga mempercayai bahwasannya jumlah hari dalam setahun berjumlah 365 hari. Akan tetapi mereka berpendapat bahwasannya 5 hari selebihnya dijadikan sebagai hari kebahagiaan bagi mereka sehingga tidak masuk hitungan hari. Intangan atau benda-benda luar angkasa akan tetap falak pada masa Islam. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ilmu falak tidak dapat berkembang secara signifikan karena pada masa tersebut umat Islam disibukkan dengan jihad perang dan menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia, sehingga jarang sekali untuk mengkaji astronomi tersebut. Jikapun ada pada masa itu, telah mendapat petunjuk-petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, sehingga waktu sholat yaitu telah ditetapkan dan bersifat baku meskipun berkembangnya zaman dan zaman telah berubah. Kajian tentang ilmu falak dimulai pada masa pemerintahan Bani Umayyah pada abad ke-8 Masehi. Tetapi dalam perkembangannya ilmu falak Islam terjadi pada masa Bani Abbasiyah dalam pemerintahannya, yaitu 754 sampai 775 Masehi, yang meletakkan kajian tersebut setelah ilmu tauhid, ilmu fikih, dan kedokteran. Hal tersebut tidak terlepas dari peran dua peradaban, yaitu India dan Persia. Dalam perkembangannya disebabkan karena gerakan terjemah dan buku yang banyak diterjemah oleh karya-karya dalam bidang astronomi. Ketika itu, seorang pengembara India menyerahkan sebuah buku astronomi yang berjudul Siddhin atau Siddhana kepada kerajaan Islam di Baghdad oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur 719 sampai 775 Masehi. Diperintahkan agar buku tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Perintah ini dilakukan oleh Muhammad ibnu Ibrahim al-Fariji sebagai astronom Islam pertama kali menyusun Astronelab. Pada masa Khalifah Mansur ini, dana negara yang dikeluarkannya untuk membiayai pengembangan astronomi tidaklah sedikit, sehingga tidak heran jika hasil-hasil yang dicapai sangatlah memuaskan. Dan kajian ilmu falak pun tetap berlanjut serta mengalami fase kemajuan di masa-masa selanjutnya. Sedangkan kajian tentang astronomi Islam mencapai masa kejayaannya dan kemasannya ketika tampuk pemerintahan dipegang oleh Ma'mun bin Harun al-Rasyid. Karena pada masa itu buku-buku tentang astronomi yang berbahasa Persia, India, Yunani banyak yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan di masa Ma'mun ini juga muncul para ahli astronomi yang terkenal seperti Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, yang mengarang buku berjudul Muhtasar fi Hisab al-Jabr wal Muqallabah sekitar tahun 825 di Baghdad. Buku ini sangat mempengaruhi pemikiran cendekiawan-cendekiawan Eropa dan kemudian diterjemahkan sebagian ke dalam bahasa Latin oleh Robert Chester
pada tahun 1140 dengan judul Liber Algebras et al-Mucabo. Yang kedua adalah Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Khotir al-Farghani yang dikenal di Eropa dengan sebutan Alfaragnus. Menulis ringkasan ilmu astronom yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerard Cremona dan Johannes Hespalensis, dan hampir semua referensi sepakat bahwa Al-Farghani adalah tuk terkemuka dan seorang ahli falak yang hidup di masa Khalifah Al-Ma'mun. Dan kemudian yang terakhir adalah Abu Mashar Al-Falaki. Karya-karyanya antara lain adalah Ittibatul Ulum dan Hayatul Falak. Selanjutnya, di abad seterusnya, pengembangan ilmu falak di tubuh Islam masih tetap berlanjut hingga kini dan sudah mengalami perkembangan sesuai dengan ilmu pengetahuan Al-Quran dan Sunnah. Adanya peradaban pasca Islam yang disebut dengan peradaban Arab, yaitu biasanya penulis katakan suatu persambungan antara peradaban Yunani dan Arab. Ini hanyalah sedikit dari gunung es saintis Qur'ani pada masa khilafah Islam, kebutuhan mengurusi umat dan memenangkan jihad serta dorongan spiritual dari beberapa perintah Al-Quran membuat kaum muslim bergiat dalam matematika, fisika, dan kimia yang tidak sekadar berhenti pada olah pikiran, namun juga menghadirkan sesuatu yang real bermanfaat dalam kehidupan nyata. Matematika Islam telah mengatur numeronologi Yunani dan atau India kuno ke keranjang sampah peradaban. Astronomi Islam telah mengusir astrologi yang bersifat syirik. Sedangkan fisika dan kimia Islam telah memindahkan ilmu sihir ke dunia dongeng yang tidak relevan dalam kehidupan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.